Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Hadirin kiram yang kami muliakan, para pemirsa sekalian. Alhamdulillah di malam hari ini kita melanjutkan program kita, yaitu Ngaji Pendidikan Islam bareng Kang Wendy, yang pada pertemuan kemarin kita sudah membahas ada 3 bab penting yang diungkap di dalam kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi. Dan pada malam hari ini, ini adalah merupakan edisi yang ketiga, kita akan melanjutkan pembahasannya dengan tema-tema berikutnya. Sebelum kita mulai, marilah para pemirsa sekalian, kami ajak untuk sama-sama berdoa dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah, yang mudah-mudahan Allah SWT dan surah Al-Fatihah ini Allah SWT memberikan keberkahan hidup kepada kita semuanya. Dan juga doa yang sama kita peruntukkan kepada dengan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi terutama ini ya, yang penulis kitab Taisirul Khalaq ini, Allah SWT menjadi ganjaran bagi beliau, dan Allah SWT juga menerima ibadahnya, mengampuni segala kesalahannya dan menempatkan di surganya. Demikian juga kita doakan untuk para guru-guru kita, para kiai kita, para orang-orang yang telah berjasa, terutama tentunya adalah kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan yang terbaik untuknya, dan juga bagi yang hidup mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Bagi yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, terima ibadahnya, dan ditempatkan di sisinya dengan damai, dengan tenang. Ala ziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para pemirsa sekalian, hari ini kita memasuki pada bab yang keempat ya, bab yang keempat ya. Baik, saya akan share dulu teksnya. Ya. Oke, baik. Ini adalah naskah kitabnya, yaitu kitab Taisirul Khalaq karya Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-walidani, kedua orang tua, hukukul walidain. Hukukul walidain, hak-hak yang melekat atau hak dan kewajiban pada kedua orang tua. Kemarin di pembahasan bab yang pertama kita sudah menjelaskan bagaimana tentang konsepsi takwa, yang kemudian itu menjadi syarat mutlak yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita untuk membangun mentalitas positif dan juga mentalitas yang sangat produktif ya, untuk sebelum kita memberikan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya kognitif maupun psikomotorik kepada anak didik kita. Kemudian di bab kedua dan ketiga kemarin kita juga sudah bahas tentang hak dan kewajiban bagi guru dan juga kepada hak dan kewajiban bagi anak didik kita. Nah, ini yang keempat adalah hak dan kewajiban orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-walidani, kedua orang tua, huma as-sababu, itu adalah menjadi sebab fi wujudil insani, terhadap hadirnya manusia. Ya. Jadi orang tua itu didefinisikan oleh Syekh Hasan Mas'udi itu adalah faktor penyebab adanya kita. Jadi ini siapapun ya, jadi orang tua itu adalah sebagai penyebab. Karena ada orang tua itulah kita ada. Kalau toh orang tua kita tidak ada, tentu kita tidak akan ada. Itu. Jadi bahkan selanjutnya laula anauhuma mastaroha, dan sekiranya itu kedua orang tua kita tidak melakukan jerih payah memberikan pengorbanan kepada kedua orang, kepada kita semua, istirahat, maka niscaya kita tidak akan tenang, tidak akan mapan.
walau syaqauhuma ma tana'am, walau la syaqauhuma ma tana'am. Dan sekiranya itu kedua orang tua kita tidak ada kesengsaraan, kepayahan ya, maka itu kita sendiri tidak akan tana'am, tidak akan tentram, tidak akan senang. Makanya para hadirin sekalian, para partisipan, eh, ini penting untuk menyadarkan kepada kita bahwa kedua orang tua kita itu sungguh-sungguh telah memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada kita semua, sungguh-sungguh telah memberikan pengorbanan yang luar biasa kepada kita semuanya. Bahkan seringkali seperti yang kita maklumi bersama, orang tua itu rela berkorban apapun yang dilakukannya, yang penting adalah anaknya menjadi sehat, anaknya menjadi terus terbaik, dan juga memberikan semua kebaikan-kebaikan orang tua itu diorientasikan untuk kebahagiaan kepada anak-anaknya itu. Nah, lalu ini masih dilanjutkan juga, amma ummuhu, adapun ibunya itu fahamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Subhanallah ya. Istri-istri kita ya yang tahu persis bagaimana kepayahan dan juga kesengsaraan kesusahannya itu luar biasa. Ibunya fahamalathu telah mengandungnya kurhan dengan penuh kepayahan, wa wada'athu dan juga telah menyusuinya ya kurhan juga dengan mengurusinya, melahirkannya dan seterusnya juga dengan penuh kepayahan. Bayangkan selama 9 bulan di dalam rahimnya, dalam rahim ibu kita, atau mungkin kita lihat juga rahim yang istri kita ya, bagi para pemirsa yang sudah punya istri tentunya, yang pernah melihat persis bagaimana itu posisi hamil, kan mengandung, kemudian melahirkan, menyusui dan seterusnya, itu tidak ada pagi, siang, sore, malam, itu semua jerih payah istri kita, ibu kita itu ditumpahkan semuanya. Wa ma abuhu, adapun bapaknya, bapak dari anak itu, faqad badzala wus'ahu, maka benar-benar telah mencurahkan semua kekuatannya itu, fima ya'udu ilahi bin naf'i min tarbiyati jismihi wa ruhihi. Apa itu? Untuk digunakan untuk apa? Fima ya'udu ilahi, agar bisa diberikan dampak ya, pengaruh ataupun kembali kepada anak itu, bin naf'i, dengan kemanfaatan, min tarbiyati jismihi, dengan pendidikan terhadap mendidik badannya, waruhi, dan juga jiwanya itu. Jadi ibu telah mengandung, lalu kemudian ayah telah memberikan mencurahkan semua semua waktunya, semua jerih payah yang beliau miliki itu diharapkan supaya bisa memberikan kemanfaatan ya, dan juga telah memberikan pendidikan-pendidikan terhadap jasmani dan rohani anak kita itu. Maka fayajibu, wajib, alaihi, kepada manusia, kepada insan ya, ayadzkura, untuk senantiasa mengingat ni'matahuma, terhadap kenikmatan keduanya itu, atau jasa-jasa kedua orang tua itu, liyashkurahuma alaiha, agar insan tadi ataupun anak tadi itu bisa bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur ini penting. Jadi menyadarkan kepada anak didik kita bahwa, wahai anak-anakku, lihatlah gitu betapa ibumu telah mengandung, ibumu telah bersusah payah, lalu kemudian semua kebaikan-kebaikan itu engkau ingat betul, supaya apa? Supaya engkau, anakku, liyashkurahuma, agar mampu bersyukur kepadanya. Bersyukur itu apa? Mensyukuri itu artinya adalah menggunakan semua fungsi-fungsi yang ada itu. Ya, kalaupun dia diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan, maka fungsi pendidikan itu adalah bagaimana anak-anak kita didorong supaya bisa mengikuti dan baik, bisa memberikan kemanfaatan untuk masa depannya, kemudian juga hal-hal yang lain tentunya. Liyashkuruhuma 'alaiha. Kemudian an yamtasila, ya, yamtasila amrohuma illa idza kana bimasyatin, dan juga agar mengikuti perintah-perintah kedua orang tuanya itu, illa idza kana bimasyatin, kecuali memang perintahnya itu
ada kemaksiatan, ya. Jadi kewajiban bagi anak untuk senantiasa mengikuti semua perintah-perintahnya atau mengikuti, menuruti, apa yang diinginkan tentunya selama itu adalah baik, selama itu tidak mengandung kemaksiatan, selama itu tidak bertolak belakang dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa an yajlisa ma'ahuma khashi'an ghadan tarafahu an zallatiha. Nah, wa an yajlisa, dan hendaknya ketika duduk ma'ahuma bersama kedua orang tua itu khashi'an, dengan penuh khusyuk, dengan penuh konsentrasi, ya. Khasyi'an, jadi kalau memang kedua orang tua kita itu sedang memberikan nasihat, maka itu kekhusyuan, konsentrasi ini menjadi penting. Ya, jangan sampai ya ini tantangan bagi kita sekarang ini, para pemirsa sekalian. Bayangkan anak-anak kita sekarang sedang digandrungi atau disibukkan dengan Facebook dan media sosial dengan WA dan seterusnya. Bayangkan orang tua lagi ngomong sama anak kita sendiri. Dia asik aja, santai aja dengan pegang handphonenya, baca-baca WA, padahal orang tuanya itu sedang ngomong terhadap dirinya itu. Nah, ini menunjukkan anak kita, tolong sama-sama kita arahkan, kalau toh sedang ada pembicaraan dengan orang tua, lepaskan dulu segala handphone itu, konsentrasi dulu dan menghargai dengan kedua orang tua itu. Khosyi'an tadi. Ya, khusyuk itu konsentrasi. Ghadun tarafahu an zalatiha, dan juga sopan dan tidak mengungkit kesalahan-kesalahan kedua orang tua. Jadi ada kelemahan-kelemahan kedua orang tua, apa itu nggak boleh untuk diungkap oleh anak-anak kita. Nah, ini pun sama, para pemirsa sekalian, pada posisi andai kita sendiri adalah sebagai anak. Jadi ini adalah posisinya bukan hanya kita menyuruh kepada anak-anak kita, tetapi posisi diri kita juga suatu saat, ya memang pada saat ini adalah kita sebagai anak, maka kalau toh ada orang tua kita sedang bicara, maka ini nasihat-nasihat dari Syekh Hasan Al-Mas'udin penting untuk kita sama ungkapkan atau terapkan dalam keseharian kita. Ya, jangan sampai mungkit-ungkit kesalahan-kesalahan kedua orang tua kita, jangan sampai mungkit-ungkit ada cacat orang tua kita, ataupun ya intinya yang kira-kira itu menjadi orang tua kita menjadi tersinggung ya. Hati-hati kalau sudah orang tua tersinggung, alamat ini, alamat kurang berkah hidup kita. Ya, alamat keberkahan kedua orang tua itu sangat menentukan terhadap keberkahan hidup kita. Sekali orang tua kita itu tersakiti oleh tingkah kita, maka dalam banyak hal, ya, selama kita tidak pernah minta ampun, tidak minta maaf, tidak mendatangi dengan kepada orang tua kita itu dengan pengakuan yang jujur, yang tulus, ya, dan tanpa ada beban, tapi memang betul-betul merasa kita mohon maaf atas segala kesalahannya, maka itu kalau toh kita tidak pernah melakukan itu alamat kehidupan kita akan kurang berkah, ada aja persoalan-persoalan. Maka para pemirsa sekalian, mari kita sama-sama ya ajakan dari Syekh Hasan Al-Mas'udi ini mudah-mudahan bisa kita terapkan. Ya, khasyian ghadan natafawu'an zalatiha, untuk tidak mungkit-ungkit kesalahan kedua orang tua kita. Wala yudhiyahuma walau biqaulin uffin, dan juga kita tidak boleh untuk menyakiti kedua orang tua kita itu walau biqauli uffin, meskipun hanya sekedar dengan ungkapan apa sih begitu ya. Nah, apalagi dengan ungkapan-ungkapan yang agak tinggi nadanya, dengan kasar atau lebih dari itu, subhanallah. Mohon ampunlah kepada kedua orang tua kita itu. Ya, ini Syekh Hasan Al-Mas'udi memberikan peringatan kepada kita semuanya tentunya ya. Wa alla yutila, dan juga hendaknya tidak boleh panjang, tidak boleh berlama-lama. Jidalahuma, kalau toh kita lagi ada ya jidalah yang dipersoalkan gitu ya, yang di adu debat ya, debat dan seterusnya, bagusnya nggak usah, jangan panjangnya, udah kita diem saja apa yang diungkapkan oleh kedua orang tua kita, kita dengerin, jadilah kita itu menjadi pendengar yang baik. Nah, orang tua kita yang masih muda itu alhamdulillah kadang dia punya sesuatu idealisme, maka kita dengarkan.
Kalau toh orang tua kita juga sudah sepuh, maka dengarkan. Karena kalau toh orang tua kita itu sudah sepuh, biasanya dalam banyak hal itu kembali kepada usia anak muda lagi atau masa bayi maksud saya ya. Susah gitu maunya ini dikasih, kemudian enggak juga, maunya yang itu dikasih, enggak juga ya. Jadi kita memang harus sebagai anak maka harus sabar terhadap kedua orang tua kita. Karena itulah cerminan kesabaran orang tua juga yang telah diberikan kepada kita saat kita sendiri masih kecil. Wala yamsya dan juga hendaknya kita tidak boleh untuk berjalan amamahuma di depan kedua orang tua kita illa fi khidmati, kecuali memang kita lagi memberikan pelayanan, membantu kepada orang tua kita. Ini etika. Jadi etika berjalan antara kita ketika berjalan antara kita dan kedua orang tua kita, maka lihat juga posisi-posisi ini penting ya. Dan sampai anak kita di depan, kalau memang itu adalah lagi posisi membantu, mencari jalan, mengarahkan dan sebagainya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lagi biasa, bagusnya menurut Syekh Hasan Al-Masudi ini anak kita selaku anak bisa di belakang gitu posisinya. Wa an yad'a lahuma birahmati wal maghfirah, dan juga kita hendaknya kita hendaknya berdoa lahuma kepada kedua orang tua kita itu berrahmati dengan kasih sayang wal maghfirati dan juga ampunan. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini diantara doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an supaya anak-anak kita ayo diajari supaya habis sholat lakukanlah doa ini ya. Doa dari anak terhadap orang tua itu ibaratnya jalan tol ya. Itu langsung tembus tanpa penghalang, tanpa penghalang. Jadi berikanlah doa yang terbaik untuk kedua orang tua kita itu. Ya, karena doa dari anak yang soleh insya Allah itu adalah doa yang mustajab. Memang itulah diantara yang bisa ditinggalkan oleh orang tua adalah diantaranya anak yang soleh dan doa-doanya itu yang diharapkan, yang dimintakan dari kedua orang tua kita. Ya, wan ya'muruhuma bil ma'rufi, dan juga ya mendorong mendorong kedua orang tua kita bil ma'rufi untuk berbuat baik. Jadi kalau misalnya pada posisi tertentu kedua orang tua kita itu ya kurang bagus misalnya ya murahuma mendorong, yang mengajak gitu ya bil ma'rufi, tapi ajakannya dengan baik. Jangan sampai ajakannya itu menjadi tersinggung, ajakannya itu menjadi dia kayaknya di apa gitu ya, pokoknya harus hati-hati, pelan-pelan betul. Ya, harus pelan-pelan, harus menjaga perasaan, harus bisa menjaga wibawa orang tua dan seterusnya. Wayan hahuma, dan juga mencegah kedua orang tua kita itu anil mungkari, dari perbuatan yang munkar. Jadi anak itu tidak hanya sekedar kita patuh terhadap perintahnya, tapi juga pada situasi tertentu ketika anak orang tua kita itu juga kurang bagus, kurang baik, maka ini menurut Syekh Hasan Al-Masudi itu hendaknya anak juga bisa saling mengingatkan, ya, mengingatkan kedua orang tua kita. Tapi tentunya itu adalah dengan cara-cara yang etis, dengan cara-cara yang baik tadi. Tidak boleh menyakiti wala ya'ziyahuma, itu ya tidak boleh menyakitinya walau biqauli ufin, meskipun hanya sekedar dengan kata-kata atau juga dengan apalagi dengan permusuhan. Jangan sampai ada kejadian relasi antara anak dan orang tua itu tidak produktif, saling kayak musuh. Subhanallah, apalagi kalau kita lihat ya para pemirsa sekalian, itu ada beberapa kasus anak yang membunuh orang tua, bahkan anak yang yang mengajukan ke meja hijau, ke pengadilan, akhirnya kemudian gara-gara tuntutan anak itu orang tua diadili dan juga mendapatkan hukuman. Subhanallah, mudah-mudahan kita semuanya para pemirsa terlepas dari perbuatan-perbuatan itu. Jadi ini penting para pemirsa sekalian, untuk sama-sama kita mengingatkan, meskipun ini sederhana, tapi bagi kita semuanya ya, kita sama-sama mengikuti ataupun memahami bagaimana perspektif Syekh Hasan Al-Masudi tadi dalam kitabnya Taisirul Khalaq ini untuk kita sama-sama terapkan.
sepanjang pengetahuan ini, yang informasi yang kita peroleh, saya kira ini semua sangat bagus ya untuk menyadarkan kita semuanya. Bayangkan kita kadang susah untuk kehidupan kita itu susah saat ini, susah cari rezeki, susah untuk cari pekerjaan, susah untuk apa gitu yang lain. Maka ini salah satu instrumen bagi kita untuk introspeksi. Oh, bisa jadi apa yang kita lakukan terhadap kedua orang tua kita itu kurang pas. Sehingga inilah yang menjadi penyebab kehidupan, pekerjaan dan juga kehidupan kita semuanya itu dirasa kurang berkah. Oleh karenanya, Syekh Hasan Al-Mas'udi ini mengingatkan kepada kita, yuk perbaiki hubungan atau relasi antara kita dengan kedua orang tua kita. Demikian juga orang tua ini kan tidak hanya semata-mata dengan orang tua kita secara biologis tadi, meskipun tadi di awal disebutkan orang tua itu ada as-sababu fi wujudil insan, yaitu yang menjadi penyebab kehadiran kita, maka ini pun dalam relasinya dengan mertua ya. Jadi mertua itu adalah orang tua dari istri kita atau orang tua dari suami kita, maka sudah saatnya juga, sudah sepatutnya juga beliau-beliau itu ditempatkan sebagaimana halnya orang tua kita sendiri secara biologis. Karena relasi antara kita sebagai suami dengan istri kita itu akan sesungguhnya adalah jadi satu jiwa, satu badan ya. Maka orang tua kita adalah orang tua istri kita, orang tua istri kita juga adalah orang tua kita. Ini. Nah, ini cara kita supaya kehidupan keluarga kita menjadi lebih berkah. Liyakuna sababan fi najatihima ya. Liyakuna sababan, karena itu agar hal ini menjadi sebab gitu ya. Menjadi sebab sababan fi najatihima, menjadi sebab di dalam kesuksesan ataupun ya terhindarnya ataupun ya kesuksesan kedua orang tua kita, atau terhindarnya atau terselamatkannya kedua orang tua kita minan nari, dari neraka, kama kana sababan fi wujudihi, dan ini sebagaimana menjadi penyebab orang tua itu menjadi penyebab kehadiran kita. Nah, ini. Jadi para pemirsa sekalian, Syekh Hasan Al-Mas'udi memberikan perspektif kepada kita, orang tua kita itu telah menghadirkan kita. Maka sudah sepatutnya kita pun bagaimana bisa mencegah kedua orang tua kita itu minan nari tadi. Ya, mencegah ini. Karena ini ada menjadi faktor penyebab orang tua kita itu terhindar dari api neraka, maka sebagaimana itu pula sebabnya kita dihadirkan di dunia ini. Jadi ini ada hubungan saling memberikan dampak, memberikan efek, memberikan kontribusi. Orang tua yang sudah memberikan kontribusi kepada kita, kita hadir lahir di muka bumi ini, maka bagi anak pun hendaknya berkontribusi kepada orang tua kita itu untuk orang tua kita terhindar dari api neraka kelak. Dan itu ada sama-sama menjadi penyebabnya itu. Ya, ini. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, wa qada, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rabbuka Tuhanmu itu alla ta'budu, hendaknya untuk tidak boleh beribadah illa iyyahu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tua kita berbuat baik ini. Ini para mufasir setahu saya memberikan catatan penting, menggarisbawahi terhadap surah Al-Isra ayat 23 ini, bahwa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Derajat orang tua, para mufasir menjelaskan itu adalah satu tingkat di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini Allah mewajibkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi derajat orang tua itu satu derajat di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa besarnya, betapa luhurnya, betapa pentingnya kedudukan orang tua kita itu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma. Dan ingat, imma yablughanna 'indaka, dan kalau mereka itu sudah sampai al-kibaru ahaduhuma, ya,
sudah sepuh, sudah ya mohon maaf sudah tua misalnya salah satunya au kilahuma atau kedua-duanya fala taqul lahuma uffin, maka hendaknya jangan engkau mengatakan kepadanya itu dengan uffin, dengan ah saja nggak boleh, apalagi lebih dari itu. Atau dengan kasar, dengan nada yang lebih tinggi, atau oh subhanallah, apalagi kalau misalnya sudah keluar ungkapan-ungkapan yang ada isi di kebun binatang, subhanallah jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai terjadi. Karena itu betul-betul menyakitkan hati orang tua. Bagaimana rasa sakitnya orang tua itu bisa dibayangkan andai itu diperlakukan oleh anak kita terhadap diri kita selaku orang tua. Kalau toh kita sendiri sakit diperlakukan oleh anak seperti itu, seperti itulah sakitnya juga orang tua ketika kita sendiri memperlakukannya. Gitu. Maka betul-betul hati-hati. Wa qul lahuma qaulan karima, dan hendaknya katakanlah kepada kedua orang tua itu qaulan karima dengan ungkapan yang mulia, yang lembut, yang sopan. Ini ayat Al-Qur'an yang memberikan perintah kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan hendaknya kita rendahkan diri kita ini semuanya terhadap kedua orang tua kita itu minar rahmah dengan penuh kasih sayang. Ya, minar rahmah waqul, dan katakan rabbirhamhuma waqul, dan katakan doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ya Allah irhamhuma, kasih sayangilah kedua orang tua kita itu kama rabbayani shaghir, sebagaimana mereka berdua telah memberikan kasih sayang kepada kita semua. Ini subhanallah, ini para pemirsa sekalian, ini penting untuk mengingatkan kita semuanya relasi antara kita dengan kedua orang tua kita ini, dan dalam konteks pendidikan ya para pemirsa ini juga sangat memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, bahwa kesuksesan peserta didik kalau dia itu ingin mencapai kemuliaan, mencapai kebahagiaan, mencapai kesuksesan, yakinkan dan tanamkanlah kepada anak-anak kita itu, kepada peserta didik kita itu, untuk memperbaiki relasi dia dengan orang tua itu. Ini penting banget. Tidak akan ada peserta didik yang akan sukses dalam studinya, dalam hidupnya, manakala peserta didik kita itu tidak sukses membangun relasi yang baik dengan kedua orang tua itu. Ini faktor penting, faktor yang mungkin kita sendiri seringkali mengatakan, ya apa sih ini, sederhana banget, biasa aja. Tapi yakin betul bahwa ini bukan hal yang sederhana. Ini hal yang paling pokok, yang sangat penting untuk sama-sama kita ungkap, sama-sama kita perhatikan. Untuk sama-sama kita jadikan perhatian bersama. Ya. Nah, demikian juga para pemirsa sekalian, faktor kunci kesuksesan anak didik kita itu adalah karena faktor dari kasih sayang kedua orang tua kita. Karena faktor doa dari kedua orang tua kita ini. Nah, saya ingin menggarisbawahi ya, sebelum masuk pada pembahasan yang berikutnya, menggarisbawahi begini. Ada beberapa kesalahan perspektif yang sama-sama kita temui, yang sama-sama kita hadapi di lapangan ini. Kesalahan perspektif di kalangan anak didik kita. Misalnya begini, ketika kita ingin mendorong ya selaku guru nih di kelas, wahai anak-anak sekalian, habis ini kita lanjut ya, habis sekolah ini sudah di SD, SMP, SMA, atau dari MI, MT, SMA, terus nanti lanjut ya kuliah ya, gitu. Tidak bila perlu ke luar negeri dan seterusnya. Jangan tidak habis dari luar negeri, atau ya mudah-mudahan sih bisa ke luar negeri semua. Nah, lalu kemudian kan ada itu komentar dan jawaban dari anak didik kita. Pak, nggak mungkin Pak, saya bisa kuliah Pak, paling juga habis ini kita udah suruh kerja. Kenapa? Ya karena gini Pak, orang tua saya sendiri kan nggak punya apa-apa. Nah, ingat, kalau toh anak didik kita mengatakan ini perlu untuk kemudian dikoreksi, perlu untuk kemudian diluruskan. Mohon maaf betul ini para pemirsa sekalian, saya memberikan penilaian kalau toh anak didik kita semacam ini, maka itu sesungguhnya dia secara tidak langsung menyalahkan orang tua. Apa itu? Dia
menjadikan faktor ketiadaan ekonomi, kesengsaraan, kemiskinan orang tua itu yang kemudian menjadikan anak didik itu tidak punya niat, tidak punya keinginan, tidak ada harapan atau tidak ada semangat untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Ini. Sekali lagi, kalau toh ada alasan kemiskinan yang menjadi faktor dominan yang menjadikan sesuatu yang menjadi karena alasan utamanya itu ya si anak didik kita itu, sehingga karena kemiskinannya itu dia tidak mau melanjutkan untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, saya kira mohon untuk dikoreksi. Kenapa? Karena alasannya semacam ini artinya anak itu tidak terima dengan keadaan kondisi orang tua. Memang secara faktual orang tuanya adalah orang miskin. Tapi percayalah bahwa, dan ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita, yakinkan bahwa seseorang itu bisa melanjutkan atau tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi itu bukan semata-mata karena faktor ekonomi. Tetapi lebih dari itu adalah mentalitas semangat itu. Mental dan semangat anak itulah sesungguhnya yang akan menghantarkan anak kita itu dia bisa melanjutkan atau tidak. Coba kalau tidak percaya, mari kita lihat di sebelah kanan kiri kita. Berapa banyak orang tua yang kaya secara ekonomi, tetapi anaknya tidak melanjutkan pendidikan kok. Berapa banyak orang tua kita yang mungkin secara status sosial itu tinggi, tetapi anak-anaknya itu malah terbengkalai. Kenapa? Karena memang faktor dominan itu adalah karena faktor semangat dan juga motivasi si anak itu. Maka gimana? Luruskanlah anak kita itu, peserta didik kita semacam ini. Katakan kepada anak-anak kita, kalau memang punya alasan semacam itu, katakan tidak itu. Bukan itu. Orang bisa lanjut atau tidaknya kuliah, atau ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, semata-mata bukan karena faktor ekonomi, bukan. Tapi yang paling dominan adalah semangat dan niat yang melekat pada anak kita itu. Berapa banyak kita bisa lihat para pemirsa sekalian ya contoh-contoh para teladan-teladan. Bisa lihatlah bagaimana kita melihat tokoh-tokoh penting ya di negara ini, ke bangsa ini, mereka menjadi orang kaya, sekarang kaya, tapi lihat pada masa dulunya, masa kecilnya, itu adalah berangkat dari ketiadaan, dari kepapaan gitu. Ini. Jadi mentalitas ini yang penting ya. Jadi mentalitas ini penting dan diantaranya jangan sampai ada kesan kita menyalahkan keadaan orang tua. Termasuk kayak tadi. Jangan membenarkan atau membenarkan mengatakan iyalah karena dia kan orang miskin. Jangan. Ini faktor penting untuk dikoreksi. Tapi katakan kepada anak didik kita bahwa yakin selama engkau itu memiliki semangat, yakin selama engkau itu memiliki niat, insya Allah ya, asal niat itu betul-betul terpatri dalam jiwanya, lalu kemudian tidak hanya sekedar semangat, tapi juga dibuktikan dengan kesemangatan itu. Apa buktinya? Kalau memang kita di lapangan itu menghadapi kendala, nggak ada uang, nggak ada ini, maka kan kita bukan orang diem. Tuhan Allah SWT memberikan potensi yang luar biasa. Kita punya tenaga, punya pikiran, punya apa gitu. Maka kita lakukan sesuatu untuk bisa kita survive. Gitu. Ini. Jadi para pemirsa sekalian, maaf betul ini sering kali kami mendapati informasinya semacam ini ya, pernyataan-pernyataan dari kedua orang tua kita ataupun mohon maaf bukan dari kedua orang tua kita, dari para masyarakat kita yang seringkali mengatakan seperti itu, ya anak saya nggak usah lah, katanya nggak perlu untuk dilanjutkan karena saya sendiri nggak punya uang. Tolong, bukan itu yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Harus dikoreksi, bukan itu. Tapi tanamkanlah kepada anak-anak kita itu untuk memiliki mental, untuk memiliki kesiapan, untuk memiliki perspektif dalam batinnya, dalam dirinya, bahwa yang menjadikan engkau sukses atau tidak itu ke depan bukan karena ekonomi, tetapi karena faktor mentalitas dan kesiapan niatnya itu. Bukankah para pemirsa sekalian, kalau toh anak kita bisa menunjukkan niat yang tulus, ya semangat yang kuat, yakin dia akan berprestasi. Kalau toh sudah berprestasi, itu akan banyak pintu-pintu Tuhan yang akan memberikan secara ekonomi kepada dia. Beasiswa itu banyak ya.
Yang saya dengar misalnya di kantor-kantor kita, di kantor Kementerian Agama dan seterusnya itu ada program 5.000 dokter dan seterusnya. Itu malah justru bukannya kurang apa namanya, yang malah justru kurang itu adalah potensi awalnya ketika menseleksinya itu justru kapasitas pendaftarnya itu yang kurang memenuhi syarat. Sementara kalau kita sudah mendapatkan bantuan-bantuan semacam itu, subhanallah ya, living cost diberikan, semuanya diberikan. Jadi gimana? Jadi bukan faktor karena ekonomi gitu, tapi karena faktor semangat tadi. Baik. Baik, kita lanjutkan para pemirsa sekalian. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini sedikit lagi. Hadza waliyakhussal umma biziyadatil birri liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam birwalidati 'alal walidi fain. Dan ini diutamakan ya, ini dalam pernyataan terakhir diutamakan menurut Syekh Hasan Al-Masudi untuk ibu itu biziyadatil birri, dengan tambah kebaikan, artinya harus lebih diprioritaskan. Jadi antara ini relasi anak dengan orang tua, maka anak itu hendaknya memberikan prioritas yang lebih kepada ibunya. Kenapa? Karena liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidati, berbuat baik kepada ibu, alal walidi dibanding dengan ayah itu difaini, 2 derajat lebih tinggi, 2 kali lipat daripada ayah. Ini penting. Kenapa? Ya tentu ini dalam situasi ibu kita baik, ayah kita baik, semuanya baik, maka pada saat seperti ini kita selaku anak hendaknya bisa lebih memprioritaskan terhadap ibu itu. Tapi kalau misalnya situasi yang berbeda, ibunya itu tidak pernah mengasuh, meninggalkannya dan seterusnya, sementara ayahnya yang memberikan kasih sayang dan seterusnya, maka hendaknya bisa melakukan yang lebih adil ya terhadap perlakuan kita pada kedua orang tua kita. Baik, para pemirsa sekalian, alhamdulillah bab yang ketiga atau yang keempat itu tadi udah kita selesaikan. Nah, sekarang kita akan lanjut pada bab yang kelima atau bab yang berikutnya. Hukukul qorobati. Kita masih ada waktu sekitar 10 menitan lagi ya. 21:45. Hukukul qorobati, hak dan kewajiban sanak famili. Ya, korobah, kerabat. Aqaribul insani, ya, aqaribul insani, kerabat kita, kerabat manusia, kerabat diri kita. Itu siapa itu kerabat itu? Zawu rahimihi wa qad amarallahu biwaslir rahimi. Zawu rahimihi, ya. Itu mereka orang-orang yang memiliki kesamaan rahim, ya, memiliki hubungan famili, memiliki darah, gitu. Itu jadi kerabat itu adalah yang masih satu famili, yang memiliki masih ada keturunan. Oh iya, ini dia itu ternyata paman, ya dia itu bibi, yang dia itu anaknya paman dan seterusnya. Dia itu kakek, dia itu dan seterusnya. Itu kan masih ada kerabat, ada aliran darah gitu di dalam kerabat kepada orang-orang semacam itu. Waqad amarallahu biwasli rahimi, betul-betul Allah SWT memberikan perintah kepada kita biwasli rahimi, untuk menyambung silaturahim, menyambung rahim, ya, menyambung rahim artinya menyambung persaudaraan sedarah itu tadi. Wanaha, dan melarang an qatiha, untuk mencegahnya, dan kita dilarang untuk memutuskan tali silaturahim kepada kerabat-kerabat kita itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, yaqulu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini artinya hadis ini adalah hadis qudsi, ana Rahman, ana sungguh aku ini Ar-Rahmanu. Ar-Rahman, zat yang maha kasih sayang. Wa hadhihi ar-rahimu, dan ini kasih sayang ini atau kata-kata ar-rahim, ya, itu ishtaqaqtu laha, aku telah keluarkan isman, menjadi nama, min ismi, dari salah satu nama aku, kata Allah. Faman wasolaha, siapa orangnya yang menghubungkan rahim tadi, wasoltuhu, maka niscaya aku akan sambungkan kasih sayangku kepadanya itu. Waman qata'ah, dan siapa orang yang memutuskan tali silaturahim dengan kerabat tadi, watatuhu, maka aku akan putuskan juga kasih sayangku kepadanya. Nah, ini subhanallah para pemirsa sekalian. Jadi ini adalah ada hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kata Allah, aku ini adalah Ar-Rahman.
Dan kata Ar-Rahman itu menjadi salah satu namaku. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada umatku, kata Allah ya, agar apa? Wasolaha, untuk bisa menjalin hubungan kekerabatan itu. Maka siapa orangnya yang bisa menjalin hubungan kekerabat, jangan sampai putus ya dengan kerabat-kerabat famili kita, maka Allah pun akan memutuskan tali atau kasih sayang Allah kepadanya. Wah, ini kalau sudah diputusin kan subhanallah luar biasa. Mohon maaf, wasolah siapa yang menyambungkannya dengan kerabat tadi, wasol tuh maka saya aku akan sambungkan kasih sayangku kepadanya. Tapi waman qata'aha, dan siapa yang memutuskannya, maka batat tuh aku akan putuskannya juga. Subhanallah. Para pemirsa sekalian, ini hadis kursi yang satu luar biasa yang mengingatkan kepada kita untuk hati-hati silaturahim apalagi terhadap kerabat kita ini. Falihada, maka oleh karenanya yang bagi wajib lil insani, bagi kita semuanya, mura'atu hukukihim, untuk menjaga hak-hak kerabat itu, wal qiyamu biha, dan menegakkannya, fala yu'dhi, dan jangan sampai kita menyakiti ahadan minhum, salah satu di antara kerabat kita itu, bifi'lin, dengan perbuatan, wala qaulin, ataupun dengan ungkapan. Jangan sampai kita menyakiti kakak kita, jangan sampai kita menyakiti paman kita, ponakan kita, dan semuanya. Ini penting ya. Jadi kalau tadi di bab sebelumnya menyadarkan kepada kita untuk membangun relasi yang baik antara kita dan kedua orang tua kita, maka pada bab kelima ini diingatkan agar dengan kerabat-kerabat kita, dengan sanak famili kita, dan ini pun harus diajarkan kepada anak-anak didik kita. Wan yatawadu lahum, dan juga hendaknya ramah tawadu, ramah, sopan, santun ya. Wan yatahammal adzahum, bahkan ini kalau bisa wa an yatahammala, hendaknya kita juga bisa menanggung adzahum, penderitaan mereka, saling berbagi. Jadi bukan hanya untuk dirinya sendiri, saling berbagi. Ada orang tua kita atau apa saudara kita kurang enak, kurang lancar, lagi menghadapi masalah, lagi ada penyakit dan seterusnya, maka kita saling berbagi. Wa yatahammal adzahum. Ya, kita saling menanggung adzahum, sakit derita yang mereka terima atau yang dihadapi itu. Wala tatawalu alaihi, dan bahkan ini sampai juga kalau meskipun itu melampaui batas katanya. Artinya kalau sakitnya itu sakit yang melampaui batas, maka hendaknya pun kita bisa membantu mereka. Nah, ya tahammalah tadi, menanggung tadi. Wa an yas'ala amman yaghibu minhum, dan hendaknya kita juga kalau memang saudara kita itu tidak ada di depan kita, ya kita saling berinteraksi, nanya-nanya, say hello gitu kan, telepon, nanyain gimana keadaannya, gimana, mudah-mudahan sehat semuanya. Nah ini kita menyadarkan, ya ini disadarkan dengan hal ini, dengan teks Taisir Khalaq ini, bahwa ya kita ada bagusnya dan memang yang diinginkan menurut Taisir Khalaq agar kita juga menyapa saudara-saudara kita yang tidak ada di depan kita, lagi di kampung dan seterusnya, juga bagus. Kita hendaknya menanyakan hal itu. Wan yusa'idahum fil husul ala maribihim, dan juga kita hendaknya wa an yusa'ida, membantu mereka fil husuli ala maribihim, untuk bisa menghasilkan apa yang dia capai. Jadi kalau misalnya orang saudara-saudara kita itu ada keinginan, ada apa gitu ya, ada usaha atau ada sesuatu yang dia harapkan, lalu kemudian sekiranya kita memungkinkan untuk dibantu selama itu tidak menyalahi aturan, monggo silakan aja gitu ya. Tapi kalau udah kita mentang-mentang gitu, kita mentang-mentang dia memiliki kekuasaan tertentu lalu kemudian mengabaikan norma-norma atau aturan-aturan, itu saya kira bukan posisinya di sini. Tapi ini wan yusa'idahum itu artinya adalah pada posisi yang dibenarkan, membantu mereka itu. Wa an yamna'a anhumud darara, dan hendaknya kita pun mencegah kerabat kita itu ad-darar, dari yang sifatnya bahaya, mata amkana, di mana kapanpun itu selama mungkin. Nah, termasuk juga pada situasi COVID-19 ini. Kita hendaknya juga bisa sama mendorong kepada saudara-saudara kita, ini situasi COVID loh. Ini luar biasa, kalau terkena COVID udah apapun nggak akan bisa seringkali
ya kita tidak bisa membantu lebih banyak gitu. Jadi kita harus bisa mencegah supaya saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, untuk bisa terhindar dari COVID-19 ini. Ya, wa an yamna'a, untuk mencegah anhumud doror, kerabat kita dari kecelakaan, dari kesusahan, dari yang sifatnya itu adalah yang tidak baik gitu ya, kapanpun mata amkana, kapanpun dan di situasi dimanapun. Wa in kanu ghairu muhtajina ila syai'in min zalika. Nah, ini. Dan sekiranya itu para kerabat kita itu ghairu muhtajin. Oh, dia tidak butuh apa-apa dari kita ila syai'in min zalika, dari semua itu. Ya, misalnya mohon maaf dia orang kaya, dia perlu ada butuh bantuan apa. Bukan berarti mereka itu tidak kita nggak perlu untuk berbuat baik kepada mereka, tetap butuh. Fa'alaihi, maka wajib bagi kita itu an yata'ahadahum, untuk kita apa namanya ya berjanji biziarati, untuk mendatangi, jadi bersilaturahim. Kalaupun mereka itu gak butuh apapun, hendaknya kita sesekali mendatanginya, dan menziarahi, mendatangi gitu. Baik, para pemirsa sekalian, alhamdulillah ini sudah jam 21 lebih 44 menit kalau di tempat saya, sehingga ini waktunya sudah cukup ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di besok malam untuk membahas pada bab-bab berikutnya. Nah, para pemirsa sekalian, ini ada 2 bab yang sudah sama-sama kita bahas pada malam hari ini. Tadi bab yang keempat terkait dengan relasi antara anak dengan orang tua, dan kelima ini adalah relasi kita dengan sanak famili, dengan kerabat-kerabat kita. Ini diingatkan ya, jadi yang maaf ini yang mengingatkan adalah bukan saya, tapi yang kita ingat, yang mengingatkan itu adalah Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Taisirul Khalaq ya. Ini supaya bisa memberikan arahan, pedoman bagi kita semuanya, dan kita diingatkan dengan kitab Taisirul Khalaq ini bahwa untuk menjadikan anak-anak didik kita, peserta-peserta kita, ataupun anak-anak cucu kita menjadi orang baik, maka hendaknya tadi 2 catatan penting, relasi dengan kedua orang tua kita dan relasi dengan kerabat sanak famili hendaknya diperbaiki, dibagusi, dan juga kita saling memberikan kontribusi ya terhadap keduanya itu. Baik, demikian para pemirsa sekalian, terima kasih atas partisipasinya, kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.